Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laboratorium. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang osiloskop digital. Ini adalah osiloskop dari Budak Scientific Eduscope 3000 Digital Storage Oscilloscope. Nah, dimana kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikannya dan mengkalibrasi serta pembacaan pada alat ini. Pertama kali kita buka, ini sebenarnya sudah pernah dibuka. Ini adalah bagian kabel transfernya untuk pemindahan data dari pertama ini sudah pernah dibuka ya. Jadi ini ada di dalamnya. Ini adalah kabel. Hubung kita untuk memindahkan data dari Eduscope atau osiloskop digital ini ke komputer. Jadi ini nanti bisa dihubungkan. Jadi apa yang ditangkap oleh Eduscope atau osiloskop digital ini dapat dilihat atau dipindahkan secara langsung ke dalam komputer di kabel USB-nya. Oke, mari kita buka. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya tampilan kotaknya. Ini adalah tampilan dari osiloskop digitalnya nanti. Kemudian displaynya di sini adalah 8 inch besar, dan ada SMD, kemudian ada web record, bisa direkam, bisa dihubungkan dengan kabel VGA 3 atau kabel USB tadi. Juga dapat secara online dengan kabel LAN. Oke, ini kita buka. Oke, ini ada probe-nya atau jarum penjelajahnya nanti, serta CD untuk aplikasinya untuk secara online atau menggunakan komputer, kabel power, dia terjamin aman ya. Kita akan menggunakan satu buah komputer. Sangat ringan dan kecil sekali, ramping. Di bagian belakangnya bagian belakangnya dimana ada colokan buat powernya nanti, power listrik, colokan listrik. Ini ada peringatan, tutup, jangan dibuka, dilarang memperbaiki sendiri komponen dan sebagainya. Kebenarannya di sini tegangannya adalah 100 volt sampai 240 volt dengan frekuensi sekitar 50 sampai 60 Hz dengan daya maksimal adalah 24 watt. Oke. Bagian samping sini tidak ada apa-apa, namun bagian samping sebelah kanan ini ada port untuk kita masukkan LAN. Ini ada VGA, dan untuk print ini untuk bagian colokan tadi yang mau ke komputer dengan kabel USB. Kemudian ada sambungan USB yang nanti bisa dihubungkan langsung ke printer untuk dapat print. Ini bagian depan. Bagian atas di sini ada satu tombol power. Ya, satu tombol power, dan selebihnya ini
ada tombol-tombolnya. Baik, sebenarnya kurang lebih dengan osiloskop analog ya. Dia tetap punya vertikal, bagian vertikal dan bagian horizontal dan trigger. Namun di sini ada tambahan beberapa. Jadi ada pilihan H1 sampai H5, H1 sampai F5, menu off ya. Jadi ada menunya, menghilangkan menu, ada copy, ada M. Ini untuk pilihan kita opsional nanti untuk menggeser ke atas bawah. Kemudian ada measure. Terlihat tidak di kamera ya? Ya, saya majukan ya. Oke, mungkin sini lebih terlihat. Jadi di sini ada measure, kemudian ada utility, save, acquire, consort, display, auto set, auto scale, help, run and stop, dan single. Ya, ini tambahannya. Beberapa fungsinya measurement ini untuk pengukuran, utility untuk apa saja yang digunakan, toolnya nanti step untuk menyimpan, display untuk menyeting tampilan, auto set di sini untuk otomatis pembacaan, run and stop untuk men-stop atau menjalankan pengukuran. Oke, mari kita coba bagaimana sih cara kita menggunakan alat. Pertama kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Pertama pastikan colok dulu ininya. Sebelum colok ya jangan kita pasang dulu tombol powernya. Oke, setelah terpasang kita colokkan ke listrik KN 220 volt. Oke, kita on. Oke, nah ini sudah mulai menyala. Layarnya 8 inch ya, jadi cukup besar. Oke, ini sudah ready. Mari yang pertama kita kalibrasi dulu. Tekan utility. Setelah kita tekan utility-nya, ini ya yang utility, maka di bagian bawah di sini akan ada pilihan. Terlihat tidak ya? Nah, di sini ada function, adjustment, ada save call, kemudian ada default. Ini kita bisa adjust. Nah, ini ada pilihan function, konfigurasi, display, adjust, press atau val, output, unset. Ini bisa di setting. Nah, kita bisa konfigurasi. Kalau ketika ini untuk memilihnya, ketika ada fungsi ini, maka kita harus menyeting di M. Nah, ini bisa dibuka dan dipilih di sini. Ketika kita meletakkannya di konfigurasi atau config, maka di sini ada fungsinya konfigurasi, kemudian ada language-nya Inggris, bahasa Inggris, timeset, keylog dan about. Nah, untuk memilih bahasa dan sebagainya ini kita dapat menekan di H2, H3, H4, H5 seperti itu. Dan ini H1, H2. Nah, ini muncul pilihan bahasa yang dapat kita pilih. Maka kita bisa menyetingnya bahasa apa saja yang kita mau. Nah, namun di sini hanya terbatas ya. Ini Cina, Inggris, Spanyol ini berarti Jerman ya. Nah, ini Polis. Ini Jepang. Ini yang Cina. Nah, biasanya kita lebih mudah mungkin di Inggris ya. Ini ada time set. Nah, kalau yang di sebelah sini, yang muncul di sebelah sini, maka kita dapat menyeting di sini.
yang F1, F2, F3, F4, F5. Ini tahunnya salah ya. Tahun kita kan udah 2021. Ini udah enggak di setting. Day-nya ini tanggal bulan berapa ini? Bulan 9. Tanggalnya ya gitulah, ini bisa disetting. Oke, kemudian ke log. Jadi ketika kita mengambil data ini dapat terdetek kapan tanggal kita mengambil datanya. Oke, kemudian ada keylog dan sebagainya, about juga. Oke, kita masuk di sini lagi. Ini potong. Terus 50% ya. Reinforce. Cut bagian ini. Oke, kembali kita ke configure. Konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini tadi bisa kita pilih display juga. Kita mau ngecek displaynya, grafiknya, time-nya juga bisa disetting di sini. Taruh di 25 second saja, dan kita bisa setting lagi adjust dan password out dan sebagainya. Nah, untuk kalibrasi kita biasanya meletakkan di adjust setting, dan sini kita pilih save call, kemudian kita tekan H2 lagi. Nah, remove all probe, label from channel 1 channel 2, press H2 for kalibrasi. Kita tunggu. Proses kalibrasinya itu memakan waktu sekitar 40 sampai ya 1 menit, 40 detik sampai 40 detik sampai 1 menit sekitar itu. Jadi harus bersabar ya. Nah, untuk kalibrasi berbeda dengan osiloskop analog, yang mana kita harus melakukan kalibrasi dengan menyetting time dip dan fall dipnya agar nanti muncul sinar berwarna, sinar terang yang memenuhi syarat. Jarak antara sinarnya itu memenuhi satu kotak dan berselang satu kotak dengan yang tidak bercahaya, dan jarak sinar di atas dan sinar di bawahnya adalah 2 kotak. Di sini kita dapat melakukan kalibrasi secara otomatis seperti ini. Hampir selesai. Ketika sudah selesai, mari kita coba lakukan sebuah pengukuran untuk melihat bedanya. Nah, kalau di sini kita tidak harus mengatur time dip dan fall dipnya ya, kalibrasi jadi lebih mudah. Pada saat pengukuran nanti bisa kita menyeting. Nah, ini sudah
selesai terkalibrasi. Oke, misalkan kita melakukan pengukuran, kita coba hubungkan probe-nya. Ini probe-nya sedikit berbeda, sedikit saja, tapi selebihnya sama. Ini ada pengalihan sama ininya, probe negatifnya kali 10-nya, jadi 10 atau kali 1. Boleh kita dikali 1 atau dikali 10, kita lebih saja ya. Kemudian ada probe-nya di sini, bagian sini agak beda dikit. Lihat, selesai. Nah ini, oke, ini kita hubungkan di, tapi untuk memasangnya tetap sama saja. Kunci selesai. Soal kita mau melakukan pengukuran. Nah ini. Jadi untuk pengukuran bisa dilakukan auto set ya. Jadi otomatis ngebaca dia, selesai. Nah untuk dapat memotonya lebih gampang, kita punya tombol yang menyala di sini, run and stop. Maka kita pilih stop. Nah, ini dilepas, maka kita sudah dapat data yang kita inginkan. Simple, gampang. Nah untuk pembacaannya, berapakah nilainya? Maka kita pilih measurement, kemudian add. Nah, add yang ini, klik measurement, kemudian add. Nah di sini ada opsi yang di sebelah kanan layar, tipe, frekuensi, source-nya channel 1, show all, add. Nah ini kita pilih dulu, kita mau periode kah yang kita ukur, frekuensi kah, nilai rata-rata kah, nilai maksimal kah, minimal kah, tegangan tinggi kah, dan sebagainya. Ada sangat banyak. Ini bisa kita pilih salah satu, atau kalau kita ingin seluruhnya, kita bisa memilih di show all, F3, atau kita mau memilih channel mana yang kita baca, kita dapat pilih di F2, apakah channel 2 atau channel 1. Karena kita cuma memakai channel 1, maka kita pilih channel 1. Untuk pembacaan kita bisa memilih bebas, apakah kita membaca periodenya kah, frekuensinya kah, atau sebagainya. Namun kalau kita ingin baca seluruhnya, maka kita tekan show all. Nah ini adalah semua keterbacaan dari yang ada di periode dan di tipenya ini, semua kepilih. Coba lihat, periodenya adalah 20,00 milisecond, tegangan rata-ratanya adalah minus 152,7 milivolt ya, 152,7 milivolt, dan sebagainya. Ada banyak sekali datanya di sini yang bisa kita gunakan. Nah frekuensinya di sini adalah 50 Hz. Nah maksimalnya adalah 6,96 volt. Tegangan puncaknya itu 6,64 volt dan sebagainya. Nah ini adalah data yang bisa nanti kita foto atau kita save. Ini bisa di save dan dipindahkan ke komputer ya, lebih gampang untuk penggunaan dari oscilloscope digital ini, seperti itu. Nah kalau untuk pembacaannya ini bisa lebih gampang. Oke, untuk menghilangkannya berarti kita harus dulu kita hilangkan ini, setelah kita hilangkan tagnya, baru kita foto atau kita simpan untuk gelombang. Jadi untuk pembacaan jelas untuk osiloskop digital akan lebih mudah dibandingkan dengan osiloskop analog seperti itu. Untuk bagian-bagiannya lah bagaimana? Ini posisi ya, untuk setting posisi ya. Ini voltage sebenarnya kita bisa mengubah juga sesuai yang kita mau. Namun ketika kita sudah menekan auto set, kita udah dapat yang cukup bagus seperti itu. Oke, ini juga channel 2 nya untuk horizontalnya juga sama, bisa kita ubah. Ini
measurement-nya di sini, triggernya juga ada mono dan level dan sebagainya, force dan sebagainya. Oke. Ya, inilah osiloskop digital Eduscope 3000 dari Budak Scientific. Untuk kisaran harga terakhir kami membeli ini sekitar 7 sampai 9 juta. Ya, itu sekitar 8, berapa ya. Ada yang 7 juta juga, ada yang lebih murah lagi. Tergantung spek yang diinginkan. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya dengan alat-alat yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.